Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ceramah atau tausiah dari Ustadz Risha Syafiq Basalamah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita dapat mengambil kebaikan dari video ini dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Oke, silakan menyimak dan monggo. Ahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah Masjid Abdillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita dapat bersua kembali dalam kajian menjelang berbuka di Masjid Abdillah Rabbani Residence. Sore hari ini kita akan ngaji bareng bersama guru kita Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullahu taala. Dan kajian sore hari ini melanjutkan materi kajian sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan kitab Tazkiyatun Nufus. Kemudian sore hari ini kita akan membahas tentang sebab-sebab kehidupan hati, dan kita sudah sampai pada poin yang kelima tentang Qiyamul Lail. Baik, kami mohonkan kepada jamaah sekalian yang membawa buah hatinya masing-masing, kami harap untuk menjaga agar buah hatinya tidak mengganggu jamaah yang lain. Kemudian yang kedua, perihal tanya jawab, nanti akan kami atur kondisional ya, karena mengingat waktu yang tidak banyak pada kajian kita sore hari ini. Jadi nanti tanya jawab kondisional. Kalau memang masih ada sisa waktu, kami persilakan jamaah untuk bisa bertanya kepada Ustadz melalui pertanyaan langsung ya. Jadi kami berikan mikrofon nanti kepada para jamaah, baik ikhwan ataupun akhwat. Adapun kalau waktu nanti tidak memungkinkan, maka akan ada kuis nanti. Jadi kami himbau kepada jamaah sekalian untuk mencatat dan menyimak dengan baik, karena akan ada kuis-kuis yang akan diberikan oleh Ustadz sepanjang materi sore hari ini. Baik, karena Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita, kami langsung saja persilakan kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah untuk menyampaikan materinya sore hari ini. Tafadhol. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili huda. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang memberikan taufik kepada kita untuk taat dan patuh kepada Allah SWT. Hari ini tanggal berapa? 14 kita. Belum 15 ya. Malam ini malam 15 Ramadan. Betul. Kok ada yang berbeda, ada yang 15 sudah Ustaz. Ada yang 15, ada yang masih 14 ya. Allah Azza wa Jalla memperkenankan bagi kita untuk terus berpuasa. Sebagian mungkin sudah ada yang bolong sholat tarawihnya, tapi ada sebagian yang masih terus, bahkan berburu masjid-masjid yang sholat tarawihnya paling panjang. Nah ini kuis pertama, siapa yang sholat di masjid paling panjang, yang 1 rakaat 1 juz, kita kasih hadiah. Nah, 1 rakaat 1 juz. Nggak ada? Oke, 1 rakaat setengah juz. Jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat 1 rakaat 5 juz, bukan 1 juz, 5 juz lebih. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 1 rakaat. Dari sisi fisik kayaknya antum yang muda-muda lebih kuat. Antum bisa main bola 45 kali 2. Yang suka naik sepeda. Taib yang hobi naik sepeda, coba angkat tangan, kita mau kasih hadiah. Yang naik sepeda.
Mana jamaah? Naik sepeda antum. Baik. Berapa kilo paling jauh antum naik sepeda nggak berhenti? Ke stadion. Dekatlah stadion. Enggak yang ke Bondowoso gitu ya. Yang ke Banyuwangi naik sepeda. Ada? Coba. Masa nggak ada jamaah? Tapi aku lihat. Ada orang yang kuat naik sepeda 1 jam. Nggak berhenti. Ada yang 2 jam. Anak ketemu sama orang tua. Dia ngomong, Ustaz, anak itu kuat berenang 1 jam nggak berhenti. Ustaz. Umurnya sudah 78 tahun. Dia 1 jam berenang terus nggak berhenti. Masya Allah. Tapi untuk sholat malam nggak kuat Ustaz. Ini yang kadang-kadang terjadi sama kita. Bahkan sebagian mahasiswa itu cari masjid yang sholatnya paling cepat. Oke, kalau tadi yang paling lama nggak ada, yang paling cepat kita kasih hadiah. Nah, yang paling cepat merasakan ana, Masya Allah Ustaz, semua masih sholat, ana udah pulang. Nah, fadl jamaah. Nggak ada juga. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika ala sayyidi wa maulaya wa habibi wa syafi'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Tema kajian selama bulan Ramadan ini ana lihat berjenjang dan kita sampai kepada pembahasan yang menarik ya. Yang dibicarakan tentang tazkiyatun nafs. Tentang jiwa. Yang jiwa itu berada di diri kita. Tatkala ruh menyatu dengan badan, maka terbentuklah yang namanya an-nafs. Tapi ketika terpisah, maka ruh akan pergi ke tempatnya dan badan akan kembali ke tanah. Jiwa manusia ini ada 3 kondisi. Siapa yang mau menyebutkan? Fadl. 3 kondisi jiwa manusia. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah. Qad aflah. Maka dia adalah orang yang beruntung. Siapa? Yang telah menyucikan jiwanya. Berarti jiwa ini butuh disucikan. Ada 3 kondisi jiwa. Ya Allah jemaah. Anda nggak akan mulai kajian sampai kita murojaah sebentar lah. Atau bahasanya 3 macam jiwa. Kalau antum 3 kondisi jiwa tidak faham, maka 3 macam jiwa. Ibu-ibu, fadhal, anda ngomong ibu-ibu, antum angkat tangan, pikir ibu-ibu antum di sini. Nah, tafadhal. Kasih mic-nya. Saya bagian mic-nya. Nah. Coba jawab, Ustaz. Nah. Yang pertama jiwa yang bersih, yang kedua jiwa yang mati, yang kedua jiwa yang sakit. Nggak apa-apa, kasih hadiahnya. Nah, iya. Yang lainnya, ibu-ibu, ana minta ibu-ibu, ada mic di sana? Silahkan. Paling tidak kita tahu jiwa kita ini dalam kondisi yang mana sekarang ini. Nah, ibu-ibu. Bismillah. Ada macam jiwa. Pertama, nafs amarah, lawamah dan mutmainnah. Nafsul ammarah, kemudian
lawamah dan An-nafsul mutmainnah. lawamah wal mutmainnah. Ahsanti, Masya Allah. Kasihkan hadiahnya buat mak-mak situ. Sudah ada di sana ya. Nah, yang pertama kondisi jiwa yang kata Allah Azza wa Jal, innan nafsa la'amartum bisu. Bagaimana kisah Imra'atul Aziz, istrinya pejabat Mesir ya, yang godain Nabi Yusuf. Dan dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Aku tidak memungkiri atau menyucikan jiwaku ya, mengatakan jiwaku bebas dari perbuatan dosa, enggak. Innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahim rabbi. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Berbagai macam pertanyaan yang dilontarkan, kenapa setan sudah dibelenggu tapi perbuatan dosa masih jalan di bulan Ramadan? Innan nafsa la'ammaratum bisu. Jiwa itu memerintahkan kepada keburukan. Makanya kadang-kala kita perlu menghindar dari tempat-tempat yang jiwa kita akan nyuruh berbuat buruk. Ketika kita selamat dari handphone, selesai sudah. Ini sarana untuk kebaikan dan untuk keburukan. Tapi lebih banyak mungkin kita disuruh untuk berbuat buruk dengan handphone kita. Tapi yang kedua, an-nafsul lawwamah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dengan jiwa yang senantiasa terus menegur jiwa itu sendiri. Nafsul lawwamah, jiwa orang yang beriman sebenarnya. Ketika dia berbuat dosa ditegur, kenapa engkau melakukan itu? Ketika dia nggak ikut sholat tarawih, kenapa engkau sholat tarawih? Ketika dia kehilangan qobliyah, ba'diyah, jiwa itu mengatakan, engkau hari ini nggak lengkap loh 12 rakaat yang seharusnya engkau lakukan. Ketika 1 juz target dia tidak tercapai, jiwa itu akan mengatakan, loh, engkau kenapa? Kok nggak sampai 1 juz? Apa masalahmu? Gitu. Yang nggak sholat malam ditanya, kenapa engkau nggak bangun? Gitu. Itu jiwa orang yang beriman sebenarnya, yang senantiasa berperang sama dirinya. Yang kadang-kala dia kalah, kadang-kala dia menang, ya, seperti itu. Dan kondisi terakhir adalah an-nafsul mutmainnah. Dan itu tujuan kita ngaji, belajar tentang tazkiyatun nafas ini, bagaimana kita sampai ke puncak tadi. Lalu dikatakan kepada jiwa antum, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang senang dengan ketaatan. Jadi ketaatan itu sudah membuat dia gembira. Sebagian kita mungkin sampai hari ini masih berat dan berjuang untuk melakukan ketaatan. Tapi ada yang sebelum adzan sudah di sop pertama di masjid. Tapi sebagian kita masih telat ya. Masih membutuhkan perjuangan. Jadi an-nafsul mutmainnah ini jiwa yang sudah tenang dan merasakan kenyamanan dengan ketaatan itu sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman." Dzaq, dia sudah merasakan manisnya iman. Antum lihat Bilal disiksa, bahkan hampir mati dalam penyiksaan itu, dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Jiwanya sudah damai. Tukang-tukang sihir Fir'aun ya. Ketika Fir'aun mengancam, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum ajma'in, aku akan memotong kaki dan tangan kalian secara silang dan aku akan salib kalian semuanya. Qalu la dhayar, tidak membahayakan kami itu. Iqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Silahkan engkau kalau membuat keputusan dan engkau bisa menjalankannya, ya hanya dalam kehidupan dunia ini selesai. Tapi ada kehidupan yang kekal dan abadi. Gimana jiwa bisa sampai ke titik damai? Kemudian sudah pernah dibahas tentang penyebab hati itu sakit.
Hati dan jiwa ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Dikatakan hati itu sebagai malik, rajanya yang menggerakkan semua raga. Kalau hati itu baik, insya Allah semuanya baik. Penyebab hati itu sakit, maksiat. Kita sepakat. Tapi ternyata ada perkara-perkara yang bukan maksiat, namun membuat hati sakit. 4. Sebutkan. Nah, jamaah ini sudah dibahas ya. Ini murajaah doang. Nah, itu yang angkat tangan belakangnya antum dulu. Nah, kasihkan mic-nya. Ini. Bismillah. Banyak makan. Banyak makan. Banyak bergaul. Banyak bergaul. Banyak ngomong. Banyak ngomong. Banyak melihat yang hal-hal yang Banyak haram. nonton. Banyak nonton ya. Iya, sekarang banyak nonton ya. Masya Allah, kasihkan hadiahnya. Masya Allah. Suruh masak antum ternyata. Jazakallah khair. Nah, mahibbati fillah. Tuh. Orang kadang-kala ngobrol kebanyakan. Sehingga membuat hatinya sakit. Kalau dia ngobrol sama Allah, hatinya sembuh. Tapi karena ngobrol sama manusia, udah selesai. Kan boleh Ustaz ngobrol, boleh. Tapi kalau kebanyakan, lebihnya. Kelebihan ngomong itulah yang menyebabkan hati antum jadi sakit. Kemudian fadlu au fudulul mukhalata. Banyak bergaul. Kan ada orang yang ngatakan, Ustaz, ana ini orang yang suka silaturahim Ustaz. Habis sasar ke rumahnya fulan, habis maghrib ke rumahnya fulan, habis isya ke rumahnya fulan. Loh, ngapain antum gitu loh? Ya ana suka silaturahim, kan membuka pintu rizki. Silaturahim itu artinya berbuat baik kepada kerabat. Bukan banyak bergaul. Ini kadang-kadang orang salah faham. Dia banyak bergaul beranggapan saya suka silaturahim. Silaturahim bimakna al-ihsan ilal qarabah. Berbuat baik kepada kerabat. Yang salah satu bentuknya ya kita datang berkunjung, ya itu salah satu bentuk silaturahim. Tapi kalau kau banyak bergaul, makanya sekarang kafe-kafe itu yang ada, itu penyebab sakitnya hati. Karena ngapain di sana mereka? Mau makan. Oke makan. Berapa menit kita waktu butuh makan? Berapa menit? Antum berbuka nih. Kurma. Ya. Air. Entah lagi soto ya. Soto. Berapa menit? Berapa menit kira-kira? Dikasih waktu 15 menit. 15 menit. Selesai. Tapi kalau antum ke kafe berapa menit? Ke kafe kopi satu jam. Cuma pesen kopi sama pisang goreng. Memang dia nggak kebanyakan makan, tapi kebanyakan pergaulan, ngobrol sana, ini, itu. Enggak Ustaz, kadang-kala anak ke kafe garap tugas Ustaz. Oh ya lain lagi lah. Lain lagi. Tapi tadi fudulul mukhalatat. Kemudian fudulul ta'am, kebanyakan makan ya. Nabi SAW mengatakan ma mala adamiyun wi'an syarrun min batan. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi sama manusia daripada perutnya. Kenapa disyariatkan puasa? Untuk ngurangin itu. Supaya antum merasakan perut kosong itu membuat hati damai. Tenang. Tapi yang jadi masalah, kosong di siang hari, waktu berbuka antum penuhin. Panitia datang, ada tambahan berbuka, fadhal. 2 porsi kata dia. Ada lagi lebih, labas ta'al daripada mubadzir. Tadi dia mengatakan lebih daripada mubadzir, tapi dia penuhi perutnya. Yang membuat hati nanti akan berdampak sholat malamnya jadi nggak benar. Taib yang keempat tadi disebutkan fudulun nazar, banyak nonton. Kalau dulu nonton ngeliatin orang lewat di jalan ya. Sekarang nontonnya di mana? Di HP antum. Antum buka Quran,
1 jam, capek enggaknya? Di HP. Buka Quran 1 jam. Capek lah. Tapi nonton film 2 jam, dipasang, ditaruh. Seret. Masya Allah. 2 jam dia bisa. Bahkan lanjut lagi. Dan itu menyebabkan hati sakit. Baik, kemudian sebab hati itu menjadi hidup, yang jiwa menjadi jernih dan menjadi damai nantinya, itu disebutkan sudah 1, 2, 3, 4. Ini yang kelima. Iya. Siapa yang akan menyebutkan 4? Ini yang kelima, betul kan? 4 yang sudah disebutkan. Nah, yang pertama, sebab-sebab kehidupan hati, zikir kepada Allah dan tilawah Al-Quran. zikrullah wa tilawatul Quran. Taib. Yang kedua, 2, istighfar. istighfar. Doa. Yang ketiga, doa. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jazakallah khair. Nah, kasihkan hadiahnya. Yang pertama itu zikrullah wa tilawatul Quran. Makanya antum lihat, ketika antum banyak baca Qur'annya, jiwa antum jadi lebih tunduk. Jiwa itu seperti kuda liar. Antum tahu orang ketika dapat kuda liar dan akan ditundukkan, apa yang dia lakukan? Perjuangan, dia naikin, terlempar dari punggung kuda, ya. Kemudian dipegangin lagi kudanya, dinaikin lagi, terus jatuh lagi dia. Mungkin punggungnya patah, tapi dia tetap berjuang untuk menundukkan yang namanya kuda liar itu. Dan jiwa kita seperti itu. Zikrullah wa tilawatul Quran. Ada perintah-perintah Allah dan banyak perintah Allah dalam Al-Quran itu yang dibatasi. Ramadan dibatasin 1 bulan. Salat dibatasin berapa? 5 waktu. Haji dibatasin setahun sekali. Seperti itu. Zakat ya dibatasin setahun sekali. Tapi zikrullah, Allah mengatakan fadhkurullaha zikron katsir. Katsir, banyak. Antum bisa nggak istighfar sehari 1000 kali? 1000 kali. Berat kayaknya Ustaz. 100 kali nggak pernah nyampe. Hitung. Zikir baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Pagi dan petang. Yang lebih baik, yang lebih dari 100 kali. Berarti kita harus hitung. 100 kali itu standar. Lebih, dan antum rasakan. Rasakan nikmatnya. Bagaimana jiwa yang tadinya liar tadi. An-nafsul ammara bisu. Tahu-tahu jadi tunduk. Tahu-tahu antum mau sholat duha yang awalnya berat. Antum berdiri sendiri seakan-akan ada yang mengantar ke toilet. Lalu antum ambil wudu. Antum bisa sholat. Loh, kok bisa Naya? Tuh, jantungnya sedang sehat. Kemudian yang kedua adalah istighfar. Karena memang dosa itu menyisakan nokta hitam. Perlu dibersihkan. Kemudian doa. Baca Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba. Berlindung. Minta kepada Allah Azza wa Jal agar dibersihkan jiwanya. Lalu berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang tidak khusyuk, tidak tunduk. Dan dari nafsu yang tidak ada puasnya. Terus dikasih ini, minta itu. Antum naik motor. Siapa yang motornya paling bagus di sini? Kira-kira motor paling bagus harga berapa di sini jamaah? Ada 100? Anggap 100 juta. Naik motor 100 juta.
ketika dia melihat semua motor yang lainnya, tenang hatinya. Tahu-tahu parkir di sebelahnya BMW yang harga 1,3 M. Seret. Gimana jiwa dia, jemaah? Aduh, kapan Nana punya kayak gini? Yang awalnya jiwanya sudah puas, jadi nggak puas. Makanya antum harus tundukkan pandangan. Astagfirullahaladzim. Jadi ghaddul basar kadang-kala penting dalam urusan dunia ini. Tapi tadi berdoa minta sama Allah supaya dapat jiwa yang nerima, jemaah. Nerima. Nanti ketika antum dapat rezeki itu, alhamdulillah ya Allah. Oh fulan terserah fulan. Alhamdulillah, ana dikasih sama Allah. Bersyukur sama Allah SWT. Tapi perlu berdoa. Kemudian yang keempat, sholawat. Antum. Hari ini berapa kali sholawat kepada Nabi SAW? Ada target nggak antum? Nggak ada kan? Itu masalahnya. Nggak apa-apa, kasihlah biar dia. Antum masak, jangan berhenti sholawat sampai minyak itu habis. Hebat. Kita ini kadang-kadang nggak punya target. Hidup kita itu mengalir, kata orang. Muslim itu hidupnya direncanakan. Allah membuat rencana Ramadan. Ini direncanakan. Ada setiap bulan. Sebulan, setiap tahun. Seperti itu. Sholat. Maka seorang muslim harus merencanakan hari ini dia mau ngapain. Tanpa perencanaan, sulit bagi dia untuk melakukan evaluasi. Apa yang akan dievaluasi? Nggak ada rencana dia memang. Tapi kalau dia rencana hari ini sholawat 100 kali. Tapi sampai matahari terbenam, ternyata baru 5 kali sholawat. Atau bahkan sholawatnya hanya ketika sholat. Nggak ada dia duduk sendiri, aku mau sholawat. Padahal ini termasuk yang menghidupkan hati. Tapi yang jadi pembahasan kita, ini lebih berat. Jadi penyusun kitab ini memulai dengan yang ringan. Zikrullah ringan. Karena tinggal baca subhanallah, 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 subhanallah. Baca Quran, ya antum punya hafalan. Al-Fatihah paling enggak antum baca. Kemudian lanjut istighfar. Istighfar macam-macam. Harus ada pengakuan akan dosa kita. Kemudian doa, ya mungkin lebih berat pagi. Karena banyak permintaan yang diminta. Kemudian sholawat kepada Nabi SAW masih ringan. Yang terberat, qiyamul lail. Bangun malam. Ya, kalau bicara qiyamul lail ini, ada banyak ayat yang berkaitan dengan qiyamul lail. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Muzammil ayat 20 ya. Tapi kalau kita lihat dari awal ayat, Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Jadi qiyamul lail itu di awal Islam wajib buat seluruh umatnya, kemudian hanya wajib buat Nabi SAW dan umatnya sunnah. Dan Allah memanggil sifat orang yang sedang tidur, orang yang sedang menggunakan selimutnya, enak tidur itu cuma. Apalagi kalau habis makan, antum habis makan banyak, sulit bergerak, tidur, Allahu Akbar, sulit bangunnya. Maka Allah panggil, ya ayyuhal muzammil, qumil lail. Ayo bangun di malam hari. Bangun. Jangan dipakai untuk tidur saja. Makanya di antara yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla adalah manusia yang sifatnya jifatun bil laili himarun bin nahar. Di malam hari bangkai dia. Tidur. Di siang hari himar, keledai.
Kerja, kerja, kerja. Sekarang ada orang yang himarun bin nahar, himarun bil lail. Keledai di siang hari, malam juga jadi keledai, kerja juga. Ada yang seperti itu. Yang dipikirkan hanya uang. Ya, live orang jualan. TikTok itu ada yang 24 jam, jemaah. Iya, 24 jam. Tapi orangnya gantian mungkin, jemaah ya. Mungkin orangnya gantian. Tapi nggak tahu. Tapi yang jelas itu termasuk yang dibenci. Orang yang di siang hari seperti keledai, pikirannya hanya cari duit, bekerja, di malam hari dia istirahat. Kemudian Allah mengatakan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu. Allah tuh tahu ketika engkau bangun di malam hari. Ada yang dekat dari 2/3 malam, ada yang pertengahan malam, ada yang 1/3 malam. Ya kondisi orang beda-beda. Tapi usahakan antum punya wirdun bil lail. Kemudian ketika Allah menyebutkan penghuni surga di surat Al-Furqan ya, ayat 64. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Apa kata Allah? Walladzina yabituna li rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang kalau bermalam, apa yang mereka lakukan? Sujadan wa qiyama. Sujud dan bangun berdiri mereka. Jadi di malam hari, bermalamnya itu bukan tidur aja. Adapun hadis-hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, afdalu salati ba'dal maktubah qiyamul lail. Sebaik-baiknya salat setelah salat fardu itu qiyamul lail. Di sini para ulama membedakan jamaah. Apakah qiyamul lail mutlak paling utama setelah salat fardu? Atau lebih utama rawatib? Sebagian menyebutkan lebih utama rawatibnya. Sebenarnya rawatib itu temannya sholat fardu. Pendampingnya sholat fardu itu sholat rawatib. Jadi tolong antum jaga sholat rawatib antum, kemudian sholat malam. Kemudian hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrugha min salatil isya ila al-fajri 11 rak'atan. Nabi alaihi salatu wassalam itu biasa salat di antara salat isya sampai fajar itu 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru biwahidah. Beliau salam setiap 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Jadi salatul lail mathna. Walaupun kita tahu witir itu macam-macam jemaah. Boleh witir itu 9 rakaat langsung, ya 7 rakaat langsung, 5 rakaat langsung. Tapi ini lebih ringan. Ketika antum ambilnya 2-2. Usahakan sholatnya meningkat. Artinya kalau ana alhamdulillah selalu sholat malam tapi cuma 3 rakaat. Berapa tahun antum 3 rakaat? 2 tahun, alhamdulillah. Tahun ini jadikan 5 rakaat. Ini selain Ramadan ya. Atau nanti setelah Ramadan. Kalau antum punya kebiasaan sebelum Ramadan 3 rakaat, maka nanti setelah Ramadan tambahinlah jadi 5. Nanti 5 biasa tambahin jadi 7. Tapi kalau enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana bisa langsung 11 rakaat, enggak apa-apa. Yang penting berkesinambungan. Kemudian wa fil khabar innahu dzukira 'indahu ar-rajul yanamu kullal lail hatta yusbih. Pernah disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang di malam hari tidur sampai subuh, bangun subuh dia. Mungkin sebagian kita termasuk yang seperti ini. Jadi habis isya tidur sampai subuh. Atau dia begadang tidur sampai subuh. Apa kata Nabi SAW memberikan komentar kepada orang yang seperti ini gaya hidupnya? Dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunaihi. Itu orang yang setan kencing di 2 telinganya.
Jadi kalau antum nggak punya sholat malam jamaah, bangunnya subuh, antum harus bersihkan kuping antum najis. Ada kencingnya setan. Cuma kencingnya setan bukan dalam wujud basah. Antum jangan lihat, loh kok basah ya kuping enggak jamaah. Tapi betul, setan kencing yang menyebabkan antum tidak mendengar kokok ayam. Dulu alarm sepertiga malam akhir itu apa? Berkokoknya ayam. Sekarang ganti kokoknya ayam dengan ya alarm mungkin ya. Anak kepingin piara ayam di rumah jamaah, cuma ribut sama keluarga jadi nggak jadi piara ayam. Karena kita mau piara tapi nggak mau bersih-bersih katanya. Ya bermasalah juga. Cuma betul. Antum kalau bisa piara ayam, dia akan bangun di sepertiga malam akhir. Dan ketika ayam berkokok, dia melihat malaikat. Dan ketika antum mendengar kokok ayam, antum berdoa. Karena dia sedang melihat malaikat dan doa akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang atau kita termasuk yang bangunnya itu cuma waktu azan subuh, maka setan sudah kencing di dua telinga kita. Gimana antum memperkenankan setan kencing? Sebelum tidur antum mengatakan, ya fadhol ya ana mau bangun subuh. Artinya memang nggak ada niat mau bangun malam. Baik, kemudian di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum idza huwa nam thalatha uqadin. Setan itu menyihir kita coba. Jadi setan melakukan sihir. Ketika seorang tidur, setan itu akan membuat 3 buhul di tengkuk kita ketika kita mau tidur. Dia tidak ingin kita bangun malam. Maka dia membuat 3 buhul. Yadribu makana kulli uqdatin. Di setiap dia ikat tali buhul itu dia tiupkan sambil mengatakan alaika lailun tawilun farqud. Ini mantra yang dibaca setan. Alaika lailun tawilun farqud. Ada bocoran dari Nabi SAW. Allahumma shayban nafi'an. Jadi apa mantranya? Alaika lailun tawil, atasmu malam yang panjang, tidurlah. Malam yang panjang, tidurlah. 1 buhul. Yang kedua, alaika lailun tawilun farqud. Yang ketiga sama, alaika lailun tawilun farqud. 3. Fa idza istayqadha wa dzakara Allah taala in hallat uqdah. Kalau dia bangun kemudian menyebut nama Allah, dia mengatakan alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrih. Atau dia mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau zikir-zikir Allah yang lainnya, maka 1 buhul terlepas. Fa idza tawaddaa, kalau ternyata dia berwudu, dia tidak hanya berzikir. Kan ada orang bangun berzikir tapi duduk aja dia. Pegang handphone. Berarti yang terlepas baru 1 buhul. Tapi kalau dia wudu, inhallat uqdah, maka buhul yang kedua terlepas. Fa idza shalla inhallat uqdah. Kalau dia sholat, maka buhul yang ketiga terlepas. Apa yang terjadi? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka orang ini akan menjalani hidup di pagi hari itu penuh semangat dan penuh kegembiraan. Thayyiban nafs. Dan antum merasakan ketika antum bangun, ya bangkit, sholat, ya Allah, seneng. Wa illa, tapi kalau ternyata enggak, dia tidur sampai bablas subuhnya, sholat malam enggak, subuh juga enggak, asbaha khabithan nafsi kaslan.
jiwanya akan buruk. Kita berbicara bagaimana menyucikan jiwa. Ini orang jiwanya khabith, busuk, kaslan, malas. Malas mungkin dalam urusan dunia dia nggak malas, tapi untuk urusan akhirat hari itu dia malas. Duha enggak, qobliyah enggak, ngaji enggak, zikir pagi enggak, zikir petang enggak, udah kaslan. Penyebabnya apa? Ya tadi subuh itu. Kemudian disebutkan beberapa athar di sini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza hada'atil uyun qam." Abdullah bin Mas'ud ini kalau mata sudah terlelap tidur, beliau bangun. Fayusma' lahu dawiyun kadawin nahl hatta yusbih. Maka terdengar ada dengungan seperti dengungannya lebah. Salatnya Abdullah bin Mas'ud sampai subuh. Jadi kalau salat malam itu pakai suara. Antum dengarkan diri antum. Keras sedikit tapi jangan terlalu keras. Karena Nabi SAW pernah lewat rumahnya Abu Bakar salat malam, suaranya kecil. Lewat rumahnya Abu Umar bin Khattab, keras suaranya. Maka Abu Bakar disuruh naikin suaranya, Umar disuruh merendahkan suaranya sedikit. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bicara salat malam ya, Nabi SAW awal masuk ke kota Madinah, bertemu dengan para sahabat yang menyambut. Pesan pertama yang beliau sampaikan, pokok jadi 5 menit anak, bukan jam 5:15 selesai. Hah? Apa? Iya. Antriannya banyak, nggak ada nomor di sini. Pakai nomor nggak mereka? Enggak. Oh, pakai nomor. Jadi mungkin nanti sambil disebutkan aja ya. Jadi nomor sekian sudah bisa ngambil nanti. Atau ditulis saja antum. Nomor berapa nanti antum tulis, antum kasihkan kan. Nah, sampai mana sudah jamaah? Iya, ketika beliau menyampaikan di hadapan para sahabat yang menyambut beliau, pesan beliau apa? Ayyuhan nas, afshus salam. Wahai umat manusia, tebarkan salam. Wa'at imut ta'am, berbagilah makanan. Wasilul arham, sambunglah rahim. Pesan yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari pada saat orang-orang tidur. Salatlah. Kita nih terawihnya orang tidur, orang bangun. Pada bangun semua. Makanya sholat terawih itu, sholat malam juga sama, tapi kedudukannya berbeda dengan yang sholatnya nanti di malam pada saat orang tidur. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika melihat orang sholat terawih, Umar nggak ikut sholat terawih. Beliau di luar mengatakan, masya Allah, nikmatil bid'ah, ini satu hal baru ya, yang bagus sekali, di mana orang sholat terawih di masjid di masa Nabi SAW juga pernah terjadi. Dan Umar mengatakan yang sedang tidur lebih baik daripada yang sedang sholat sekarang. Artinya dia sholatnya nanti ketika orang-orang sedang tidur. Tapi jangan antum kemudian nggak terawih, nggak sholat malam juga, bangunnya sahur. Tapi nggak apa-apa, antum nggak, anak nggak mau terawih ya, anak mau sholat nanti malam, nggak apa-apa. Tapi kalau antum malas orangnya, ya saya ikut sholat terawih. Atau ikut sholat terawih malam nanti sholat lagi. Baik. Kemudian dikatakan kepada Hasan al-Basri, ma balul mutahajjidin ahsanan nasi wajhan. Kenapa orang yang tahajud itu kok wajahnya lebih indah daripada yang nggak tahajud? Wallah jamaah. Kenapa orang-orang yang tahajud itu wajahnya lebih bersinar ya? Walaupun mungkin kulitnya tidak putih. Maka nih emak-emak yang sibuk perawatan lagi ya, sampai suaminya kehabisan fulus untuk perawatan. Ketika dia perawatan, jangan lupa ternyata perawatan wajah ini juga dimulai dari hati. Engkau bersihkan hatimu, wajahmu akan berseri.
Berapa banyak wanita-wanita yang cantik yang kalau dilihat nggak enak dipandang. Dan berapa banyak laki-laki yang tampan ketika dilihat sama sahibnya, ya Allah, maling kayaknya ini. Tahu dari mana engkau, kata dia? Orangnya genah. Ada firasat kelihatan nggak baik. Tapi ada orang yang, Masya Allah, yang mungkin kulitnya gelap, yang mungkin banyak bekas jerawat di wajahnya. Ada orang yang mungkin wajahnya, ya dia pernah kena cacar atau apa seperti. Tapi ketika kau ngelihat, seneng kau ngelihat jemaah. Maka ditanyakan kepada Hasan Basri, kenapa? Kok bisa ya mereka jadi wajahnya menyenangkan? Qala li'annahum khalau birrahman fa'albasahum nuran min nurihi. Karena tuh orang-orang menyendiri sama Allah Ar-Rahman, menyendiri dengan pencipta langit dan bumi ini. Bagaimana dia bermunajat, bagaimana dia menangis, bagaimana dia beristighfar di malam hari, maka Allah berikan kepada mereka cahaya dari cahayanya. Itu jemaah. Kemudian Hasan Basri mengatakan, wa qala innar rajula la yudhnibu dzamba fayuhram bihi qiyamul lail. Ada orang yang berbuat dosa kemudian diharamkan dari dia qiyamul lail. Jadi kalau ada di antara kita yang sulit sholat malam, boleh jadi karena dosa. Qiyamul lail ini hibatun rahmaniyah. Qiyamul lail ini karunia Allah. Jadi bicara rizki, kita kadang-kadang berpatokan rizki itu uang saja. Teman yang baik itu rizki. Ilmu yang bermanfaat itu rizki. Antum bisa datang kajian, rizki. Antum bisa sholat malam, rizki. Allah ya. Tapi sebagian orang menganggapnya enggak. Makanya ada orang yang mengatakan, aku itu berbuat maksiat ya kepada Allah ya. Ini dari Israiliyat ya. Tapi kok aku nggak pernah dihukum sama Allah tadi. Lalu diwahyukan, disampaikan kepada orang ini, berapa sering aku hukum engkau tapi engkau nggak sadar. Aku halangi engkau dari manisnya bermunajat kepadaku, tapi engkau nggak sadar, merasa nggak dihukum. Wa qala rajul li ahadis salihin. Nomor berapa? Oh, belum siap, Masya Allah. Maka jangan berhenti dulu nanti. Wa qala rajulun li ahadis salihin, la astati'u qiyamal lail. Ada orang yang berkata kepada salah satu orang soleh, aku nggak bisa sholat malam. Dia mau tapi nggak bisa. Kita tahu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari banyak hal. Di antaranya minal ajzi wal kasal, dari kelemahan. Lemah itu artinya tidak mampu, wal kasal tidak mau. Tapi ada orang mau dan secara fisik mampu tapi nggak bisa. Ini yang perlu ditanyakan gitu loh. Dia mau dan fisiknya mampu, terus kenapa kok nggak bisa? Maka ditanya, la astati'u qiyamal lail fasif li dawaan. Tolong sebutkan, kasih aku resep, obatnya apa? Faqala la ta'sihi bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail. Jangan engkau durhaka sama Allah di siang hari, maka dia akan membuatmu bangkit di malam hari, berdiri bermunajat kepada Allah SWT. Kenapa kok para salafus soleh bisa ya sholat malam 1 rakaat 1 juz? Kenapa kita sampai hari ini nggak mampu? Antum pernah nyoba 1 juz? Nggak bisa, nggak mampu. Kenapa salafus soleh 1 malam 10 juz, 3 malam hatam Quran? Kenapa aku nggak mampu? Yang ini, yang itu, yang apa? Padahal secara fisik mampu.
Masanya tadi. Kita harus banyak-banyak istighfar. Kemudian wa yuru an Sufyan ats-Tsauri. Annahu qal, diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri, dia berkata, "Hurimtu qiyamal lail 5 ashhurin bi dzambin asabtuhu." Aku tuh dihalangi, dihukum sama Allah, dihalangi dari qiyamul lail selama 5 bulan. Gara-gara satu dosa yang aku lakukan. Satu dosa. 5 bulan jemaah. Sebagian kita bertahun-tahun nggak pernah sholat malam ya nggak merasa dihukum, aman. Kan sunnah, Ustaz. Jangan berlebihan dalam beragama. Kita bicara tentang rizki. Kita bicara tentang fadilah. Kita bicara tentang menyucikan jiwa. Kita berbicara tentang derajat-derajat yang tinggi di surga Allah Azza wa Jal. Yang Allah mengatakan, walikullin darajatun mimma amilu. Semua akan mendapatkan derajat-derajat sesuai dengan amalannya. Nggak sama yang cuma sholat 5 waktu dengan yang sholatnya plus rawatib. Nggak sama kedudukannya. Tidak sama yang puasanya Ramadan dan puasa sama 6 hari di bulan Syawal. Plus dia puasa Senin Kemis. Ini nggak sama. Ya memang puasa 6 hari di bulan Syawal sunnah. Tapi nggak sama. Antum hanya sholat 5 waktu. Nggak sama dengan orang yang khatam di bulan Ramadan 5 kali dengan yang khatam 1 kali. Nggak sama dengan kita yang menikmatin buka dari orang. Dengan orang yang terus membagi buka buat orang lain. Kita perlu jemaah. Masa tiap hari ana berbuka dengan dikasih orang? Oke, nggak apa-apa. Ana buka dikasih orang, tapi ana bawa sendiri. Nanti anak bagi buat teman-teman. Mungkin kalau di sini bukanya apa, antum besok anak akan bagi coklat. Kasih coklat. Antum beli 2 aja, paling nggak teman sana, kanan kiri. Ada usaha sesuatu yang kita lakukan. Gak sama loh pahalanya jemaah. Ini yang bicara yang sholat malam dengan yang gak sholat malam. Bagaimana Sufyan merasa dihukum sama Allah gak bisa sholat malam. Padahal sholat wajib tetap bisa dia. Kemudian waqala Ibnu Mubarak, "Idza mal lailu adlama kabaduhu fayusfiru anhum wahum huju'u. Atara al-khawfu naumahum faqamu wa ahlul amni fid dunya hujur." Nah, apabila datang malam hari, itu orang-orang soleh bangun, berjuang jemaah. Berjuang mereka. Dalam kondisi tidur mereka berusaha untuk bangkit supaya mereka bisa bangun. Bukan orang ini begadang ya. Enggak, mereka tidur, istirahat. Karena tubuhnya butuh istirahat. Tapi mereka kemudian berjuang untuk bangun. Ataral khauf. Apa yang menyebabkan mereka jadi nggak bisa tidur? Rasa takut mereka. Mereka takut. Takut sama apa? Takut sama neraka jemaah. Memang orang semakin kenal sama Allah semakin takut. Wa ahlul amni fid dunya, adapun orang yang merasa aman, nggak takut dengan azab Allah, nggak takut dengan siksaan Allah, maka mereka tidur aja, nyenyak dalam tidur mereka, terlelap dalam mimpi mereka, karena mereka merasa aman. Dan antum lihat ya, orang yang ketakutan nggak bisa tidur, guys. Sulit tidur, karena dia cemas. Tapi orang yang aman, masya Allah, di kajian tidur, antum lihat kan? Karena merasa aman, nggak akan ada yang membangunkan dia atau nggak ada yang dia takut. Wa qala Abu Sulaiman, ahlul lail fi lailihim aladh min ahli lahwi fi lahwihim. Walaula al-lail ma ahbabtu al-baqa fi dunya. Ada orang yang nonton di malam hari atau dia hiburan di malam hari. Dia sebutkan orang yang beribadah di malam hari itu lebih lezat. Dia merasakan kenyamanan yang lebih dahsyat daripada orang yang sedang bermain-main di malam hari. Bahkan Abu Sulaiman mengatakan, walaulal lail, kalau bukan karena adanya malam hari, ma ahbabtul baqa fid dunya. Aku nggak ingin hidup di dunia. Karena dia kalau datang malam itu senang, ya Allah, ini waktunya bermunajat.
Tadi dia sudah sampai kepada an-nafsul mutmainnah. Nah, belum mau dibacakan? Enggak, supaya ngantrinya enggak panjang nanti. Enggak pakai nomor. Ya enggak pakai nomor, terakhir lah dikasih. Iya, yang ngantri biar yang dapat nomor dulu. Enggak apa-apa. Hah? Oh, enggak, masih belum selesai. Taib jamaah. Wa qala Ibnul Munkadir. Ibnul Munkadir berkata, "Ma baqiya min ladzati dunya illa thalath." Dia mengatakan tidak tersisa dari kelezatan dunia kecuali 3. Nih, antum lihat nih. Sisa kelezatan dunia. Yang pertama, qiyamul lail. Wallahi jemaah, antum merasakan nih, ketika pada tidur antum bangun, ya Allah. Kemudian antum baca tuh ayat satu persatu. Lalu antum ruku, antum mengatakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lalu antum bangkit dari ruku mengatakan sami'allahu liman hamida. Lalu antum mengatakan rabbana walakal hamd. Ini sebuah kondisi yang sangat lezat sekali. Antum ketika berjumpa dengan orang yang antum cintai, antum akan lupa dengan semuanya. Antum berjumpa dengan Allah SWT, bermunajat sama Allah. Kemudian waliqaul ikhwan, dan berjumpa dengan orang-orang kita cintai, dengan saudara-saudara kita. Itu kelezatan. Yang ketiga kata beliau, wasolatul jamaah, dan solat berjamaah. Itu 3 hal dari kelezatan dunia yang perlu kita cari jamaah. Terakhir, supaya antum lebih bersemangat lagi untuk qiyamul lail, ya. Abu Hanifah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga pertama Abu Hurairah, kemudian istrinya, kemudian anaknya. Jadi mereka tidur, mereka bangunkan, ayo engkau lanjut sholat. Jadi tidak sholat bersama-sama, tapi bergantian sholatnya. Kemudian Al-Imam Syafi'i dikatakan, kana Syafi'i qad jazza al-lail 3 ajza. Imam Syafi'i itu membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga beliau nulis, belajar beliau. Wa thulutsu tsani yusalli, dan sepertiga beliau sholat, sepertiga beliau tidur. Jadi kita bagi malam ini. Ini para mahasiswa yang suka belajar, nggak apa-apa. Antum sepertiga belajar, sepertiga sholat, sepertiga tidur. Taib, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita hamba-hamba yang suka sholat malam dan menikmatin sholat malam, dan semoga Allah menerima sholat malam yang kita lakukan. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah atas penyampaian materi pada sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak, dan Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk ibu-ibu nanti akan kami lanjutkan untuk kuisnya, dan mungkin untuk jamaah ikhwan, karena door prize juga masih tersedia sembari mengantri ya dari panitia. Mungkin nanti akan dipanggil untuk antrian pengambilan iftarnya sembari pembagian kuis bagi yang belum mengantri nantinya. Baik, kami serahkan kepada Itulah pengajian dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.